Coba. Gimana? Udah dicoba atau belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Ya. Ini absennya udah. Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Ya. Sebentar. Kalau sudah, ini saya sedang mencoba download ini ya, apa namanya, recording yang di Dropbox. Sepertinya kayak nanti bisa ya, nanti masuknya ke punya kalian gitu ya, atau enggak ya? Hari ini orang kok tinggal 30 menit deh saya tadi lihat. Oke, ini sudah, misalnya udah. Nih ya, ini adalah soal latihan kita. Sebelumnya saya akan coba sketch ya, biar saya bisa lihat apa yang saya tampilkan. Ini kayaknya udah keikut nih. Udah. Mana cara kirim salinan? Ini apa ini? Nggak ada ya. Ini mungkin hapus. Oke, saya coba record ya. Ya, untuk belajar sendiri ya. Ya. Ini soal ini saya ambil dari Recording is on. tips ya. Silakan dilihat. Ini tips nanti bisa dicocokkan. Saya juga belum buka lagi ya. Ini tips. Tadi ngerekod ya. Udah ya. Sudah. Oke ya. Coba dicatat ya, harus ada yang mencatat. Kalau nggak mencatat ini nanti klik ya. Coba dicatat ininya, apanya, geseran kimia ya, dicatat geseran kimianya. Sebentar ya, saya lihat dulu tampilan saya di mana. Kalau saya oke, silakan dicatat ininya, geseran kimianya.
Sebentar saya elucidasi. Waduh, tanggal 26. Kok baru ini ya? 26 bulan 05. Bisa nggak sih? Oke. Oke, ya. Duh, disconnected. Oke, suara saya jelas kan ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, oke. Jadi ini soal tutorial kita ya. Ini saya ambil dari NMR Tips. Nanti bisa dilihat di situ ya. Mengapa saya ambil dari situ? Karena di situ ada warna-warnanya ya. Jadi lebih memudahkan. Jadi kalau kita punya spektrum ya, kalau satu itu namanya spektrum, kalau banyak namanya spektra ya. Ada spektrum NMR seperti ini. Kita lihat, oh ini CNMR ya. Kok tahu gitu? Karena geseran kimianya ratusan ya. Kalau proton itu kan di bawah 10 ya, di bawah 10 lah ya. Nggak nyampe ratusan. Ini sudah diketahui rumus molekulnya adalah C10H12O3. C10H12O3. Terus apa lagi? Ini diukur di DMSO ya, DMSO D6 ya. Terus coniferous ya. Jadi ini itu adalah kayu ya, mungkin ya pokoknya ini sumbernya dari pohon coniferous. Coniferous itu kalau kalian searching itu kayaknya mirip-mirip akasia ya, akasia ataupun cemara. Dia punya senyawa yang banyak, larger amounts, itu berarti dia banyak, mayor namanya, senyawa mayor. Nah, oke, coba kita identifikasi. Apa yang bisa kita dapat dari CNMR ya? Apa? Jumlah C ya. Kita coba cek. Ada sebenarnya 10 enggak gitu ya. Coba ini 1. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, berarti memang sudah ada 10 C ya. Ada 10 karbon ya. Ada 10 karbon. Oke, terus kemudian ya balik lagi ke geseran kimia ya. Harus tahu geseran kimia yang misalnya 55 itu nanti ditulis saja angka besarnya ya. Misalnya 55 ya, saya tulis saja lah. Ya, jadi kalau saya tuliskan di sini misalnya ini ppm ya, saya tulis ppm. Ada yang 55, nanti tolong didiktekan kalau udah masuk ke yang 109. Saya ambil yang angka pentingnya ya, angka bulatnya 127, ya 128 ada 2, jadi harus saya tulis semua biar nggak salah. 128,4 dengan 128,9, terus kemudian 146, kemudian 147 ya. Oke, ya coba diingat-ingat ya, geseran kimia yang 55, 61 itu punya siapa? Kira-kira 109 itu punya siapa kira-kira ya? Ada kan catatannya ya? Ada catatannya? Ada nggak catatannya? Kalau di bawah 50 itu alkana ya. Di bawah 50 itu alkana. Terus kemudian kalau misalnya 50-60 ya.
Saya tulis di sini. Pokoknya kalau alkana itu biasanya, ya ini secara ini aja, secara abstrak itu dia mungkin pokoknya di bawah 50 lah ya, 5 sampai 45 ya. 5 sampai 45 itu alkana. Terus di ini aja diingat ininya. Ya di bawah 50. Terus kalau misalnya alkana itu udah ke tempelan atom hetero, misalnya atom O, atom N, atom X ya. Atom X itu misalnya Cl dan seterusnya, tapi kalau senyawa alam nggak ada Cl ya. Kalau senyawa alam itu ya kalau nggak O ya N ya. Nah itu nanti di shielding ya. Saya tuliskan aja di sini. Kalau misalnya ini biasanya ya 50-60 itu C primer yang terikat di O. Ya, oke. 60-70 itu C sekunder, ini sekunder namanya. Terus 70-80 ini biasanya C tersier terikat di O. 80-90 berarti C kuarterner yang terikat di O ya. Sekali lagi ini alkohol. Ya, bisa alkohol kalau dituliskan ya CX ya. X-nya itu bisa O, bisa N, bisa ya bisa golongan 7A ya. Ya bisa X ya, saya tulis saja bisa X. Tapi kalau senyawa alam dia nggak ada Cl ya. Itu X-nya itu ya. Nah, atau gini aja CX. Nah, saya tulis saja CX C gini aja ya. Ini itu bisa CO atau CN atau CX gitu ya. Oke, terus kemudian apa lagi nih? Ada yang seratusan. Kalau seratusan itu apa? Seratusan. Di atas, pokoknya di atas seratusan itu sebenarnya ikatan rangkap ya. Jadi saya tuliskan di sini. Ini masih abstrak, nanti bisa dicek ya. 100 sampai berapa ya? Mungkin 140 itu alkena. Jadi sebenarnya alkena sama aromatik itu nggak susah dibedakan ya. Susah dibedakan. Ini misalnya benzena ya, aromatik itu benzena. Terus saya tulis benzena aja biar ini biar lebih spesifik. Ini 120 sampai kira-kira berapa ya? Mungkin 150 lah ya. Nanti dicek aja. Intinya ini sebenarnya tidak bisa dibedakan ya. Nah, tidak bisa dibedakan ya. Karena deket dibedakan ya. Nah, yang bisa dicirikan ya, yang bisa dicirikan itu kalau ada alkena yang terikat alkena benzen yang terikat di alkohol. Ini relatif bisa dicirikan, ini mungkin sekitar 145 ya. 100 pokoknya dekat 150 ya. Sekitar ya, masih plus minus ya. Oke. Nah, silakan diingat angka-angka ini. Kalau yang CO ester atau CO alkanoat. Ini kan C ya. Ingat ini di mana? CO ester atau CO alkanoat? Sekitar berapa? 60-an Pak, ke atas Pak. 100 ya 100 ya 160 sampai 180 ya. Nah, aldehid yang 200-an ya. Aldehid, kalau di aldehid itu sekitar ya 200 sampai 220 atau 210 ya. Ya pokoknya di atas 200. Oke. Jadi ini mengingatkan alkana itu di bawah 50, gampangnya nginget gitu. 50-60 itu C primer yang terikat dengan atom hetero. Atom hetero itu bisa O, bisa N, bisa X ya. Kalau senyawa alam pasti O sama N ya.
Oke, jadi akhirnya kita bisa coba dari data ini, kita coba apa, mengargumenkan ya. Jadi atau mengira-ngira, kira-kira kalau 55 ya itu pasti C yang terikat di O kan gitu. Kira-kira apa kalau 55? Ini pasti C yang terikat di O. Ini juga iya ya. Seratusan ke atas tadi apa? Ya, alkena benzena ya, alkena benzena ya. Alkena benzena ini mungkin dari sini sampai sini. Nah, ini ya. Ini alkena. Aduh, sorry. Nah, ya kita nggak bakal bisa menentukan struktur ya, alkena atau benzena. Kalau cuman C NMR ya. Kalau proton NMR malah bisa ya. Kalau kecil, strukturnya kecil, atau saya tulis berarti dia C rangkap ya, C rangkap. Nah, maksudnya gini ya, C rangkap yang terikat dengan H gitu. Nah, kalau yang ini tadi kesimpulannya adalah C rangkap yang terikat dengan O. Ini masih sama ya, masih bisa alkena atau bisa benzena ya. Atau bisa saya tulis di sini benzena. Benzena ya. Nah, alkena atau ben 146 147 ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi dari CNMR ya inilah yang bisa kita coba bayangkan ya. Menggambaran. C-nya ada 10, itu udah 10 kalau kalian lihat, kita udah menghitung 10. Ada 8 yang rangkap. Ya, ada 8 yang rangkap, ada 2 yang enggak kan gitu. Asumsinya gitu ya. Berarti kalau ada 8 C yang rangkap, ini kalau kalian hitung kan ada 8 ya. Coba kalau saya, walaupun sekali lagi kita nggak bisa langsung nggak bisa memastikan, tapi minimal ini ada 8 ya. Ini ada 8, berarti kemungkinan saya tulis di sini ada 8 C rangkap gitu, ada 8 C rangkap. Ini berarti kemungkinan kita bisa coba kemungkinan nanti ini diingat-ingat, kemungkinan ya ada benzena, ada 1 benzena maksud saya, dan ada 1 alkena ya. Nah, kan pas berarti benzena C-nya 6, alkena C-nya 2 gitu ya. Oke, ada 2, 1 lagi 2 CsP3 ya. Ya, C tunggal. Oke. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misal dalam soal itu ada alkena sama benzen, itu gimana Pak solusinya Pak? Kan tadi tidak bisa dibedakan Pak. Maksudnya? Gini, jadi geseran kimianya alkena dengan benzena itu kalau kalian lihat yang saya tuliskan, itu kan relatif tidak bisa dibedakan. Ya, jadi akhirnya itu nanti kita butuh data lain gitu. Butuh data lain. Butuh HNMR, butuh 2 dimensi gitu. Ataupun butuh literatur lain ya. Butuh dong, kita butuh literatur juga buat memvalidkan struktur yang kita usulkan gitu. Jadi solusinya memang akhirnya nggak bisa dibedakan. Jadi harus ada data lain gitu, harus ada data lain. Tapi kalau misalnya alkenanya dia sudah terikat dengan atom hetero, dia relatif sekitar 145 itu. 140. Oh, ini 150 maksud saya. Ini bukan 50 ya. Ini 150.
gitu ya. Nah gitu. Nah maksud saya mengapa saya tuliskan gini, biar kalau misalnya ada kayak gini, kita nggak cuma tahu ada 10C gitu ya, minimal gitu, walaupun nanti ternyata ada yang selip gitu. Jadi informasi yang bisa kita dapat 10C. Yang kedua, ada kemungkinannya ada satu benzena, ada satu alkena, terus kemudian ada C yang terikat di O. Tapi C-nya C tunggal ya, bukan C rangkap O. Karena kalau C rangkap O dia geserannya harus 160 sampai 200 nih. Di shielding banget. Udah terikat sama yang negatif, terikat sama ikatan rangkap. Ya, ada ikatan rangkap, ada yang negatif. Jadi dia menjauhi nol kan gitu kan kemarin secara teori NMR ya. Oke, silahkan ini dicatat ya. Minimal dicatat 55, 61, 109 gitu ya. Sama yang diingat-ingat ada benzena, ada alkena, ada CO gitu. Benzena, alkena, CO. Gitu ya. Oke, terus kemudian kita lanjutkan ke proton ya. Ke proton NMR. Nah, untuk proton lebih banyak yang bisa kita dapat ya. Lebih banyak ya. Kita coba ikut ini ya, ini udah 3,78. Saya tulis di sini ppm 3,78 terus berapa lagi gitu ya, dikira-kira aja lah 3,78. Ini yang itu diperbesar ya, itu 4, berapa lagi ya, 4,1 aja lah ya, 4,1 terus habis itu 6,2. Diperbesar, ini tahu kan, ini yang warna hijau diperbesar, ini diperbesar ya. Nah ini diperbesar. Nah ya oke. Ini enggak ajar ya. Oke. Mengapa saya langsung 6,2? Karena ini enggak di, ini pengotor. Maybe ini pengotor. Pengotor itu kan kemurnian itu relatif ya. Nanti kalau kalian udah, terutama yang penelitiannya organik, nanti kalau mengisolasi ataupun mensintesis senyawa-senyawa organik, kemurnian itu relatif. Relatif itu maksudnya ya nggak bisa dong kita 100% murni ya. Kalaupun bisa pasti lama ya, pasti lebih susah gitu. Standarnya gimana? Standarnya itu kalau diukur NMR bisa baca gitu, bisa baca ya. Jadi makanya kalau orang yang udah expert NMR-nya nggak perlu bersih-bersih amat gitu, nggak perlu TLC-nya itu nggak perlu satu spot banget, analisis saja gitu ya. Tapi kalau masih istilahnya ecek-ecek gitu ya, masih ini ya harus benar-benar satu spot gitu, daripada nanti nggak bisa baca. Oke, nah ini contoh yang ya ini udah bagus ya, ada pengotornya sedikit ya. Mengapa saya bilang pengotor? Karena ini kan udah diintegrasikan ya. Sekali lagi ini itu berarti maknanya ada 3H. Ini maknanya ada 2H. Nah ini maknanya apa? Masa ada setengah H? Ada 0,2H kan enggak. Jadi ini itu maknanya pengotor gitu. Ini ada 1H. Ini ada 1H. Ini 1H ya. Oke. Ini juga 1H. Nah, ya pokoknya gitu ya. Coba diperhatikan ini 1H. Nah, ini dianggap 1H. Kalau dijumlahkan berapa itu? Nah, nantilah ya. Atau saya tulis di sini. Ini 3. Saya tulis di sini. Ini 3H. Terus kemudian ini 2H. Yang 6,2 1H ya. Terus 6,4 ya. 6,4 itu 1H. 6,7 juga 1H. 6,8 1H. Duh, sebentar. Ini kayaknya saya mepetin aja daripada
daripada nanti nggak cukup. 3,78 tadi berapa? 4,1, terus 6,2, terus 6,4, 6,7, 6,8, 7,0 ya, 7,0. Ini 3H, 2H, 1H, 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 1, 6,8, 1H, 7 itu 1H. Oke, gitu ya. Nah, yang 7 1H. Nah, yang 8,99 ya. Ada kan yang 8,99 ya, 0,7 itu hanya ada berapa ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi hanya ada berapa? Hanya ada 12. Dihitung coba udah ada berapa ini? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok ada yang kurang ya? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. Itu yang merah itu mana sih yang merah? 0,75 ya. Berarti itu 8,9 ya. 8,9 ya. Oke, kita tulis aja dulu ya. Harusnya sih pengotor sih itu 0,2. Nantilah kita coba cocokkan ya. 8,9 itu ada 1H ya. Ada yang terlewat kira-kira? Ada yang terlewat atau tidak? Tidak ada? Nah, nanti kalau mau ngecek di NMR Tips ya. Oke, kita coba. Saya juga belum buka yang NMR Tips ini. Oke. Ya. Sampai sini. Oke, coba kita multiplisitas. Yang H paling kanan 3,78 itu bentuk peak-nya apa? Bentuknya singlet. Oke. Atau S ya, singlet atau S. Yang 4,1 apa yang kayak gitu, yang apa ya namanya kayak gitu ya? 4,1 triple doublet ya. Triple doublet yang 6,2 6,2 mana? 6,2 mana sih ya 6,2? 6,2 yang warna hitam apa? Double doublet ya. Double doublet atau double triplet? Double triplet ya. Double triplet yang ini sama double triplet ya, tapi kurang tajam di situ. Sama double triplet. Oke, hati-hati ya. Terus yang warna hijau itu doublet ya, yang warna hijau doublet, yang warna ungu itu double doublet ya. Silakan dicek yang ini doublet ya, ini singlet ya. Ya nggak tahu lah ya. Itu kalau saya lihat sekilas itu pengotor ya. Tapi kalau hanya kok, karena gini, kalau itu kamu buat anggap dengan 1, oke? 0,23 itu kamu anggap dengan 1H, berarti kan 0,23 dibagi 0,23 ya. 0,23 dibagi 0,23 sama dengan 1 gitu kan. Berarti yang 3 ini 3,0 dibagi dengan 0,23 berapa itu? Nah, bisa-bisa bukan 3, bisa-bisa 4 mungkin ya. Kalau 4 kali 0,23 berapa? Itu malah 5 atau 6. Coba berapa H? 3 dibagi 0,2 itu kan banyak ya. Oke ya. Jadi makanya ini asumsinya adalah pengotor ya. Nah, tapi kok hidrogennya kok nggak ada gitu. Ya nggak apa-apa, siapa tahu OH kan. OH itu kadang nggak kelihatan ya. Oke. Ya udahlah, oke, kita hipotesiskan
yang pasti aja ya. Nah, oke, yang penting nanti strukturnya kalau digambar saling mengkonfirmasi satu dengan yang lain. Oke. Terus apa lagi informasi yang bisa kita dapat dari proton NMR? Selain bentuk peak itu akhirnya kita tahu, oh kalau singlet itu berarti nggak punya tetangga. Nggak punya tetangga berarti dia ya nggak punya tetangga H kan gitu. Kalau single doublet tetangganya 1H dan seterusnya. Apalagi pola apa? Kopling, pembelahan. Jarak peak 1 ke peak yang lain ya. Coba jarak peak 1 ke peak yang lain. Gimana cara menghitungnya? Selisihnya aja kan? Selisihnya aja. Yang mana? Coba yang hijau. Yang hijau gimana cara ngitungnya itu ya? Ingat nggak cara ngitung yang hijau itu? Atau yang gampang dulu lah ya. Yang gampang, yang triplet. Nggak ada yang triplet. Yang gampang yang doublet atau yang doublet dulu. Coba tolong dihitung selisihnya. Selisihnya yang warna hitam. Ini dihitung selisihnya. Ini berapa? Ini berapa? Dibulatkan aja nggak apa-apa. 97 dikurang 95. 2, Pak. 2 ya. 1,86 ya. Oke, atau 2 lah ya. Atau sekitar 2 Hz ya. 2 Hz. Gimana ya? Saya nulis di mana ya? Ini aja lah ya. Ini kalau dikurangi gimana ya? Sebentar. 2 Hz ya. Ini udah Hz ya. Yang hitam itu yang mana sih? Coba. Yang hitam itu geseran kimia berapa ya? Yang geseran kimia berapa? Yang hitam. 7 bukan, Pak? 7 bener ya, 7 ya. Atau saya tarik tanda ini aja lah biar daripada enggak ini ya. Ini itu 2 Hz. C couplingnya 2 Hz. Saya tulis di sini C. C satuannya Hz ya. Ini 2. Oke. Terus yang ungu yang 6,8. Yang doublet. Ya, yang doublet. Gimana cara ngitungnya? Doublet itu yang dekat dengan yang dekat. Ini kamu hitung ini. Habis itu 1 dengan 3 boleh. Atau 2 dengan 4 ya. Ya, pembelahnya kan gitu kan. Ya boleh gitu ngitung. Coba yang dekat dengan yang dekat berapa itu? Ya mungkin berapa? Dibuletin aja nggak apa-apa ya. Buletin aja. Yang doublet, yang dekat dengan yang dekat 2 lah mungkin ya. Sekali lagi ini dibulatkan ya. Biar maksud saya biar lebih cepat. Ini 2. Yang satunya berapa? Kalau ini tadi 2 ya. Ini 2. Oh, ini harus dipakai warna hitam aja. Coba ini 2. Yang ini 98 90 ya 8 ya. Oke, berarti yang Hz-nya itu 2 dan 8. 2 dan 8. Oke. Oke, sekarang yang warna ini mungkin 8 ini. Ini yang ini dihitung. Yang warna hijau ya. Ini 8 ya. Yang warna hijau 8. Yang warna hijau itu yang ini 8 ya. Terus ini 8. Yang 6,4. Yang warna biru,
hitung aja inilah, hitung aja yang tengah dengan yang tengah. Ya, harusnya saya udah pernah ngasih ini ya. Hitung aja yang tengah dengan yang tengah. Nggak apa-apa ya. 16 ya. 16. Ya, nanti saya kasih tahu ini. Karena memang ada angka-angka yang spesifik ya, angka spesifik yang akhirnya menunjukkan interaksi H. Nanti saya tuliskan. Ini 16. Oke, terus mana ini sekali lagi ini 6,4 mungkin ya. 16. Double triplet 16. Oke, terus yang 6,2 itu yang warna hitam. Ini berapa? 16 juga kan? Benar 16? Benar nggak 16? Benar. Ya 16 ya, 16 ya. Ya, ini 16 juga. Terus yang penting itu kita bisa merangkai ya. 16, terus yang triplet perlu nggak kira-kira? Yang triplet, berapa yang triplet? Bapaknya hilang aja. Duh. Oke, suara saya sampai mana ya, suara saya nggak terdengar? Sampai mana? Tadi Pak yang bahas yang itu Pak, yang hitam itu Pak. Yang hitam. Yang hashnya konstanta koplingnya udah kebahas semua. Bagian 4,1 Pak, yang belum dibahas. Oh ya, 4,1 triple doublet ya, itu nggak perlu dibahas, nggak apa-apa. Oke, ya nggak perlu dibahas, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian
Kan ada Maaf Pak, layarnya tidak terlihat juga Pak. oh alah. Apa ya? Oke. Loh, kok jadi seperti ini? Ini start screen sharing ya. Sudah terlihat sekarang? Terlihat Pak. Sudah, Pak. Ya, terlihat ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi yang warna triple doublet itu boleh dibahas, boleh enggak ya? Oke, boleh dibahas atau boleh enggak. Nah, oke, coba yang akhirnya kan kita mikirnya tadi dari C kita mengira-ngira ada benzen, ada alkena ya. Ada benzen, ada alkena. Nah, dan memang akhirnya kalau benzen dengan alkena itu bisa jadi, apalagi benzen ya. Benzen itu kan punya posisi orto, meta dan seterusnya ya. Nah, dari pembelahannya ini jarak peak ya. Jarak peak itu namanya pembelahan ya, pembelahan peak. Awalnya satu peak, tapi karena dia terkopling oleh proton lain, akhirnya dia membelah. Gitu. Ada 2, 8, ada 16 ya. Poin pentingnya ada 2, 8 dan 16. Kalau 8 itu posisi orto, HH posisi orto, meta HH posisi 2 HH posisi meta, alkena itu cis 12 Hz, trans 16 Hz ya. Jadi dari setelah kita menghitung konstanta kopling, ternyata cuma ada 2, 8 dan 16. Jadi ya udah, itu yang saya checklist merah ya. Oke, jadi alkenanya nanti posisinya bukan cis tapi trans. Oke, posisi hanya maksud saya. Oke, silakan ini boleh difoto atau diapain lah dia, di screen capture boleh. Sama yang apa namanya? Geseran kimia yang 3,78, 4,1 dan seterusnya itu tolong dicatat ya. Dicatat. Oke, dari proton ini yang bisa kita sekurang-kurangnya inilah yang bisa kita simpulkan ya. Terus kemudian HSQC ya, HSQC. Ingat kemarin HSQC itu ngomongin apa? HSQC itu adalah apa? Apa coba ingat nggak? HSQC itu menghubungkan proton yang tersambung dengan karbonnya itu yang mana Pak? Oke, C dan H ya. C yang terikat H. Pasangan CH ya. C ya pasangan CH lah saya tulis. Saya tulis pasangan CH aja ya. Pasangan C dan H ya. Gitu. Oke. Jadi kalau saya gambarkan gini. Nah, inilah. Saya lihat di sini. Nah, ini ya. Pasangan C dan H. Nah, C dan H yang berikatan. Oke, kita coba tuliskan. Ya, ini aduh tadi berapa lagi? Oke, coba tadi berapa? 3,78 ya. 3,78, 4,1. Bisa sih ngelihat di bawah, tapi berapa ini? Ini pengotor, ini nggak usah. Yang ini sekitar tadi 6,2, 6,4, 6,7 ya, ada 6,7, ini ada 6,8, terakhir ada 7,0 ya. Nah, gitu ya. Oke, C-nya yang sebelah yang biru ya. C-nya tadi ada 55, ada 61. Waduh, ini kok nggak kelihatan. 55, 61, terus 109, 115, 109. Saya udah nulis ini sebenarnya. 119, 127 ya. 128, aduh. Tadi berapa? 128,4 ya. Nah, 128,9 kayaknya ya. Bener nggak ya? 128,9. Ya, bener, oke. 102. Nah, oke, ya udah dihubungkan aja caranya. Ambil penggaris ya, menggaris, digaris-garis biar pas garisnya. Ini digaris, nah, digaris ke kanan, digaris ke atas ya, kanan ke atas. Oh ya, artinya
Artinya 3,78 itu punya interaksi dengan HH 55, atau C yang 55 itu pasangan H-nya adalah yang 3,78 gitu. C yang 55 pasangan H-nya 3,78 ya. Oke. Oke, jadi kita coba ya, nggak apa-apa di sini. Saya tulis di sini ya. 55 memang harus ditulis-tulis ya. 55, 61, 109. Nah, kalian yang coba mengira-ngira ya pasangannya yang mana? 119, 127, 128,4, 8,9. Ada 146, ada 147 ya. Ya, tadi ada 146, 147 kan? Ya, 146, 147. Oke, coba yang 55 tadi pasangannya siapa? Kalau dilihat dari situ. 3,78, Pak. Oke, 3 ini C, ini H ya. 3,78. Yang 61 4,1. 1,1 Pak. 4,1, yang 109. 109 6,8. kalau menurut saya bukan ya. 7,6 Pak. Ya, ini 7,0 ini. Ya benar 7. 7. Loh, ya 7. Ya benar 7 ya. Aduh, sorry. Ini harusnya warnanya biru. Iya, Pak. Oke, 7 ya. Nah, nanti di garis-garis sendiri ya. 115 itu 6,7 harusnya ya. 6,7. Karena kan ya ada baru yang 119 itu yang 6,8. Yang 127 6,2. mana? Ya. 6,2. 128. 6,4. 128 itu karena dempet diperbesar ya. Jadi yang dua ini diperbesar jadi ini. Lihatnya di sini. Oke, mana 128? Tadi 128,4,9 ya. 128,4, 128,9. Coba 100. Yang ini yang berapa ya? Pik yang itu 100. Sebentar. 6, oh ini 127 ya. Nah, coba diperhatikan. Yang ini 127. Ini 128,4, 128,9 ya. 127 udah kita identifikasi. Nah, 128,4 nggak punya pasangan ya. Nggak punya pasangan H. Kan? Nggak punya pasangan H ya, ini nggak ada. Oke, 128,9 ini 100 ya. Kalau yang 128,9 punya ya. Berapa itu? 6,4. Nah, 146 nggak ada di sini ya. 146 nggak ada ya. Nggak ada ya. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada hanya ya. Oke, tadi ini tadi saya ingat banget ini 3H 2H orang gampang. 3H 2H yang lainnya 1H kan. 1H 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 gitu ya. 1H ya. Oke, coba kalau misalnya 3H, mikirnya apa kalau 3H berarti? CH3 kan? Tapi ya, tapi ada tapinya, tapi ini itu pasti OCH3. Mengapa? Tadi yang saya bilang di awal, C kalau udah 50-60 dia terikat, C primer yang terikat dengan O. Itu oh ya, ini mikirnya gitu. Oh, ini masih, nah ini C sekunder ya. Ini biasanya, tapi nanti kita coba praktekkan.
Oh, pokoknya udah terikat dengan O ya kalau udah di atas 50-an ya. 109 ya, 109 tadi ya kalau udah 7 pasti aromatik ya. Aromatik. Oke, tadi apa ya? Saya lupa ya. Sorry. Ya, kita coba susun aromat yang mana tadi ya? 7 itu yang mana? Coba kalian lihat. Coba di ini di screen capture ya. 7 itu doublet 2 ya, doublet 2. Doublet 2. Sebentar, 7 itu berarti dia doublet 2 ya. Doublet C-nya 2 Hz. Terus yang 6,7 itu C-nya berapa? 6, ini ya. Coba dong di 8, Pak. 8 saya foto dulu. 8 ya 8. Ini 8 ya. Nah, nanti kita coba yang 6,8 itu ada 2 dan 8 Hz ya. 2 dan 8 Hz. Ya, oke. Terus yang 127 itu 16 Hz ya. 16 Hz. Aduh, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Yang 128 oh ini nggak ada H-nya, ngapa saya tulis ada H? Sorry ini nggak ada H-nya. 128,9 itu 16 Hz ya. 16 Hz ya. Nah, berarti ini itu apa? Alkena trans ya. Ini trans. Oke, ini aromatik. Ya, yang 28 itu kan yang orto meta tadi ya. Oke. Kita udah dapat data HSQC ya. Terus coba kita mulai rangkai. Ya, kita coba rangkai dulu sebisanya. Yang pertama ada aromatik, ada benzena maksudnya, oke. Ada benzena, terus kemudian ada H, oke, kalau saya tuliskan di sini warna biru aja. Ada H yang dia terkopling orto terkopling apa? Orto terkopling meta ya. Nah, gini. Oke, ya saya tulis di sini H. Oke, ada H terkopling orto terkopling meta. Oke, terus kemudian berarti yang di sini berarti yang lain, bukan H berarti kan? Ya di sini O, Nah kemungkinan yang satunya ya alkena, kemungkinan alkena. Soalnya aromatiknya cuman itu 28 sama 2. Oke, kita coba. Gimana? Ada pertanyaan? Ya Pak, izin bertanya. Ya. Untuk bisa menentukan kopling orto meta para posisinya itu bagaimana ya Pak? Orto itu kalau dia 2 Hz. Kok orto 2 Hz. Orto yang 8. Yang saya tulis di sini. Mana tuh ya saya tulis? Orto itu 2 ini nih, benzena nih. Kok 28. Orto kan deket, berarti 8. Meta itu 2. Oke, kalau para itu ya kadang nggak kelihatan ya. Para itu nggak kelihatan karena interaksinya saking jauhnya, jadi decouple ya. Pokoknya nggak kelihatan lah, tidak terkopling biasanya. Peaknya itu nggak membelah gitu. Nah, maksudnya itu kan kok dia membelah kan gitu. Membelah itu kan berarti ada H yang kan awalnya peak itu 1. Karena dia ada interaksi dengan H yang lain, ini membelah jadi 2. Ada interaksi lagi nih dengan H lain, membelah lagi jadi triplet gitu.
Kalau pola pembelahannya sama, ya dia semuanya doublet, triplet. Tapi kalau jarak pembelahannya beda, yang membelah itu kekuatan magnetnya beda, gitu, terdeteksi NMR-nya bisa jadi double doublet kan gitu, atau bisa jadi double triplet, bisa jadi peak yang ini, yang double doublet, triple doublet dan seterusnya, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, jadi maksud saya, oke ya. Jadi maksud saya itu dari HSQC ini bisa nggak kita coba rangkai ya. Ya minimal apa yang bisa dirangkai gitu ya, minimal ini karena ada kopling berarti di sini. Nah ini yang 2 Hz. Nah kok 2, sorry kok saya salah terus, ini 8 Hz dong. Gitu. Oke, yang ini 2 Hz. Nah, oke. Kopling orto, kopling meta. Artinya H yang tengah-tengah, H yang tengah-tengah, yang dia punya 8, punya 2, itu yang mana? Yang 6,8 gitu. Nah, ini 6,8 berarti. Kan gitu. Oke. C-nya pasangannya yang mana? 119. Nah, kan ujung-ujungnya kita harus tahu berapa aja geserannya. Oke. Gitu. Terus ada 2, yang 6,7 yang mana gitu. Yang 6,7 yang mana yang 6,7? Yang 8 ya. Ini 6,7 dan ini 7. Pasangannya 6,7 115. Nah, 115. H yang 2 7,0, ini berarti 7,0. Saya tulis di sebelah sini aja. Berarti yang satunya 109 yang di sini. Benar nggak? 7,0 berapa? 9 kan? Bener, Pak. Oke, ya udah. Ya minimal itu ya. Jadi gambarannya gitu. Ada di sininya. Oke. Ya sebenarnya ada di alkitannya juga sih ya. Kalau di alkitannya kalau mau digambar di sini ya. Atau ini saya tulis X seperti biasa ya, seperti biasa kan biasanya saya tulis X ya, atau saya tulis X. Nah kan ada alkena, ini alkena posisinya satu trans gini. Nah ini itu terkopling trans itu 16 ya, 16 Hz. Oke gitu. Kalau cis tadi berapa? Sekitar 12 ya. Oke. Hanya yang mana berarti? Yang 16? Ya hanya yang 6,4 dengan yang 6,2 ya. Ya kita tulis dulu lah. Boleh lah ditulis ya. 6,4, 6,2. Ya gitu. Ya, sama aja yang mana yang 6,4, mana yang 6,2 masih belum terkonfirmasi. Oke. Terus ada OCH3, jadi ada fragmen 1, fragmen 2. Kita gambarkan semua aja fragmennya. Kemungkinan ada OCH3. OCH3. Nah, OCH3 ya. OCH3 itu hidrogennya 3,78. Oke. C-nya 55. Oke, OCH3. Hidrogennya 3,78. Terus ada satu lagi fragmen O apa tadi? CH2. Nah, oke itu ya. Kalau CH2 berarti masih ada sambungannya ya. Oke, berarti seperti itu ya. Ada 4 fragmen ini. Akan saya coba tuliskan dengan mungkin warna biru ya. Ada fragmen pertama,
Ada ini kita udah bisa informasi ini 3 dan 4 ya. Oke. Saya sih silakan kalau ada pertanyaan ya sebelum kita lanjut ke berikutnya ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Itu Pak, untuk yang apa namanya 16 Hz itu J couplingnya pakai yang double tadi atau yang mana Pak? Saya masih bingung yang di 6,2 sama 6,4 Pak. 6 oke ya 16. Ya yang double triplet. Yang 16 kan yang double triplet. Jadi gini, wilayah aromatik itu yang mana? Yang sekitar 7 gitu. Yang sekitar 7. Ya. Kan 6 sampai 8 ya, tapi ngapalin gampangnya sekitar 7 ya. Sekitar 7 itu ya berarti 6 sampai 7, 7 sampai 8. Itu daerah aromatik. Berarti kalau kita lihat aromatiknya itu yaitu yang mana? Kok aromatik? Sorry, alkena. Kamu tadi yang 16 itu kan alkena bukan aromatik. Aromatik yang itu doang, yang dari yang hijau itu 6,7. Doublet 6,7 ya benar 6,7, double doublet 6,8 ya. Gimana? Pak, berarti kalau untuk yang dia double triplet itu kita ambil yang puncak tengahnya aja ya Pak? Sebagai rata-rata nanti dikurangin satunya gitu Pak? Ya benar, ini aromatik ya. Aromatik atau alkena Pak? Ini yang aromatik, yang ini. Yang alkena yang ini. Ini alkena. 16 itu alkena tapi posisinya trans. Gitu. Oke, 16 itu alkena yang posisinya trans. Kalau aromatik cuma ada 2, 8. 8 itu orto, 2 itu posisi meta. Kalau para nggak kelihatan ya, karena interaksinya jauh. Gimana? Masih bingung atau gimana? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, oke ya. Gini, untuk tahu mana yang kok akhirnya yang dikurangi yang ini gitu, maksudnya ya kalau misalnya akhirnya double triple yang tengah aja, yang tengah sama yang ini ya ini kamu boleh hitung juga, tapi kan kita ngitung yang penting-penting aja sebenarnya dari tadi ya. Itu juga kamu hitung. Praktis itu nanti harusnya sama, misalnya kamu hitung ini 1 ini sama dengan yang ini pasti 2 ini pasti sama, dan itu kemungkinan pasti sama dengan ini juga. Kalau dilihat dari jaraknya sepintas kan sama ya, gitu ya, sama. Pokoknya ini sama lah ya, saya tulis saja ini semua sama ya. Lihat aja sepintas jarak pembelahannya kan sama tuh. Oke. Jadi yang signifikan atau seperti yang pernah saya jelaskan awalnya kan gini, mana ya? Yang pernah saya jelasin gini. Membelah ke sana jaraknya sama. Gini. Nah, oke. Membelah lagi ke sana, juga membelah ke sana jadi gini. Nah, kan gini. Sorry. Ini. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya yang dihitung itu yang mana? Yang dihitung itu kayak total pembelahannya ini dihitung. Ini total pembelahannya ini yang kedua gitu. Kalau ini membelah lagi ya udah jadi gini, kan pasti gini kalau udah triplet. Nah, gitu kan? Membelah. Oke. Ya, tergantung. Kan ada masalah di materi saya mana itu ada pola pembelahan. Oke. Terus kemudian pokoknya gitu ya. Jadi dari HSQC
Akhirnya kita udah sempat memplotkan 6,4 itu hanya pasangannya EC-nya pasangannya yang 128. Oh, ini belum ditulis. Ini 128. Walaupun ini belum pasti ya, karena ini kan masih terikat ya. Intinya kalau 6,4 pasti 128,9. Yang 6,2 127 ya. Gitu ya. Nah, nanti kita coba angka ini. Oke, terus kemudian nah, ini itu sama dengan kosi ya. Ini sama dengan kosi ya. Ya. Kosi. Gimana kosi? Kosi itu H dan H yang berdekatan ya. H dengan H yang berdekatan. Jadi kalau saya nah, inilah kosi. Ini kosi H dengan H ya. Ini kosi. Oke, H dengan H yang berdekatan. Oke, kosi. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah kamu tarik garis diagonal ya. Nah, garis diagonal itu H punya dia ya. Makanya nggak usah dilihat. Kan kita pengen tahu H ini dekat sama H siapa gitu. Kalau yang di dalam diagonal itu H punya dia sendiri. Akhirnya kalau udah kamu gini, kamu belah, pilih aja salah satu. Boleh dilihat yang atas, boleh yang di bawah gitu ya. Oke, kita coba lihat kosi. Aduh, tadi angkanya berapa lagi? 3,78 saya tulis lagi. Ya, yang lama itu kayak gini ya, menampilkan itu lama. 4,1, 6,2, 6,4, 6,7, 6,8, 7,0 ya. Nah, ini sama lah ya. Coba saya tulis saja 3,7, 4,1. Nah, ini pengotor ya. Sekali lagi ini pengotor, nggak usah. 6,2, 6,4, 6,7, ini 6,8, 7,0 ya. Nah, oke. Ya udah. Coba kita 6,2 kan. Kamu tarik ke atas. Oke. Kan gini. Oh, berarti 6,2 itu pasangannya 4,1 gitu. Saya tulis di sini H dengan H ya. H dengan H. 6,2 bukan pasangan ya, maksud saya dia deketan ya. 6,2 itu dekat dengan yang 4,1 gitu kan. 6,4 dekat juga dengan 4,1 kan. Coba kalau kalian lihat ya. 6,4 dekat dengan 4,1 gitu ya. Apalagi mana yang belum? Ini pengotor ini nggak usah ya, ini nggak usah. Nih 6, ini nih. Nih 6,2 dekat dengan 6,4. Kamu tarik garis ya. Nih coba lihat 6,2 dekat dengan 6,4. Oke, 6,2 dekat dengan atau 6,4 dekat dengan 6,2. Terus nah ini nih coba 7. Nah 7 ini kan nih kecil-kecil. Nah satu lagi nih kayaknya ya. Ini kalau memang harus digaris ya. 7 ini dekat dengan kalau nggak 6,7 6,8. Dua-duanya maksud saya. 7,0 itu dekat dengan 6,7 dan 6,8. Harus pakai penggaris ya. Oke. Ya, hati-hati ya. Oke, ya, sama-sama ya. Oke, ada lagi kayaknya enggak ya? Ada lagi enggak ya? Ada lagi? Kayaknya totalannya udah semua ya. Saya kasih warna merah biar lebih ini. Ini yang warna merah. Ini yang warna merah. Ini yang warna merah. Nah, ini ada dua ini dan ini ya. 1, 2, 3. Pakainya cuma ada 4 titik sih kalau saya. Ada lagi ya? Coba kalian lihat di yang sebelahnya. 1, 2, 3, 4. Benar? Ada lagi yang ini kan nggak usah. Oke, ya sementara itu dulu ya, nanti coba kita lihat ini nggak usah. Ini nggak usah. Oke,
Oke, tadi gimana ya strukturnya ya? Coba strukturnya adalah berarti, atau saya gambar lagi ya, kemungkinannya tadi gimana? Oke. Oke, ini ya. Di sini O kan, tadi kan kemungkinannya itu O. Di sini, saya harus tulis di sini H. Nanti nulisnya gimana? Gini. Oke, di sini ada alkena ya. Ya ini mau nggak mau alkena. Gitu kan di sini, tapi di sini H, di sini H. Kan gitu ya. Kemungkinannya gitu. Oke, terus ada sambungan, masih ada. Nah, kita masih butuh OCH3, masih ada OCH2 ya. Sekali lagi kita masih kurang tadi, kurang OCH, masih kurang OCH2 ya, OCH3, OCH2. Oke, OCH masih ada ini, ini yang belum kita pasangkan. Yang alkena 6, alkena tadi yang mana? Yang 7 kan aromatik ya. 7 6,8 7 tadi kayaknya aromatik. Ini aromatik itu di sini. Aromatik ya. Duh, tadi hanya enggak saya tulis lagi. 6,7 6,8 7. 6,7 yang atas ya. 6,7 6,8, yang bawah 7 ya, yang bawah 7. Oke. Oke, 7,0. Ya udah, bener nggak dengan kosi ini terkonfirmasi nggak kalau 6,7 itu deketan sama 6,8? Terkonfirmasi? Gimana jawabannya? Terkonfirmasi kan? Terkonfirmasi, Pak. Ya, terkonfirmasi ya. Ini bisa sampai 4 ikatan ya. Ya, terkonfirmasi. 7 dekat dengan 6,8 ke kanan. Nah, 6,2 6,4 itu apa alkena tadi ya? Iya. Kan yang 6 pasti alkena ya. 6,2 6,4 ya, 6,2 6,4. Ya, tinggal mana yang 6,2 mana yang 6,4 kan ya. 6,2 6,4 ya. Ya, misal kita tebak dulu di sini 6,2. Di sini 6,2. 4 ya, 6,4. Oke, 6,2 6,4. 6,4 dekat dengan 4,1. 4,1 siapa? Jauh. Oh ya, berarti di sini simpulannya ada informasi tambahan, ada informasi baru. 6,2 6,4 dekat dengan 4,1. Yang 4,1 ya CH2-nya itu ya. Jadi dari sini kita bisa informasi baru. Itu dengan saya tulis biar begini. Saya tulis saja di sini. Aduh. Ini C. Saya gambarkan hanya hidrogennya biar kan ada H kan gitu. Nah, oke. Sorry, saya salah. Pokoknya jangan di sini ya. Jangan di sini dong. Di sini. Di sini saya tulis H. Nah, O-nya yang di sini. Nah, gitu ya. O-nya yang di sini ya. Oke. Ini berarti informasi barunya itu 4,1 di sini 4,1. Nah, jadi informasi barunya saya tunjukkan nih. Oh, ternyata
dari kosi. Nah, gitu ya. Ini kan sama. Oh ya, sama-sama 4,1. 6,4, 6,2. Oke. Ya, ini kemungkinan ya OH. Ingat, OH itu bisa di mana aja, jadi ini kemungkinan saya tambahin aja OH ya. Karena nggak ada lain selain OH. Oke. Oke, terus ya udah, OCH3 belum dipaskan kan? OCH3-nya belum dimasin, ya udah berarti di sini saya kasih CH3. Ya, salah satu dikasih CH3. Terus salah satunya lagi dikasih si OH ya. Salah satunya dikasih CH3, salah satunya dikasih si OH. Oke. Nah, oke. Ya. Nah, oke. Ya, kemungkinan strukturnya gini lah ya. Kemungkinan strukturnya gini. Mau yang di bawah, mau yang di atas, tetap harus ada konfirmasi lain ya. Jadi ini kan bisa gini atau bisa sebaliknya. Nah, ini karena hanya nggak kelihatan, hanya nggak kelihatan. Bisa gini juga. Makanya nanti perlu dicek di Chemdraw atau Chemspider atau habis ya. Coba gambar strukturnya, kira-kira geserannya mana yang lebih pas ya. Ya minimal gambarannya kayak gini ya. Oke, terus kemudian apalagi HMBC ya. Jadi dari kosi kita bisa dapat struktur kemungkinan gini, CH ini kan udah pas 4, oke. Terus ada nggak yang belum 6,2? Ada yang belum? C yang ini, C yang nggak punya H tadi yang mana ya? 146, 147. Oke, 146, 147 itu yang mana berarti kira-kira? Coba 146 ya bisa jadi di sini 146, bisa jadi 147 ya. Nah, misalnya di sini 146. Sini 147 ya, kita nggak tahu ya. 146, 147. Oke. Oke, atau bisa sebaliknya ya. Sekali harus ada ini, harus satu ya, atau kita coba lihat HMBC. Atau jangan saya tulis dulu ya, coba lihat HMBC. Nah, kita coba HMBC. Sebentar saya harus HMBC, aduh. Gimana ya? Saya tuliskan dulu lah ya. Nah, tadi gimana tadi strukturnya, lupa. Aduh. Mana pulpen ini? Oke. Loh, kok ini ada persennya? Sebentar. Nah, oke. Kalau di situ kelihatan jelas nggak ya? Kelihatan jelas? Tadi strukturnya kok malah saya agak lupa. Pokoknya gini ya. Ya, tadi saya gambarnya gimana? Yang jelas di sini itu ada H. Di sini ada H. Tadi saya gambarnya gimana ya? Di sini alkena ya. Ingat saya di sini alkena. Ingat ya, trans. Kalau trans harus, kalau nggak, aduh, CH2OH di sini. Kalau nggak trans ya salah berarti. CH2OH. Nah, di sini H, di sini O, di sini O ya. Gitu. Nah, misalnya gini ya. Kita coba cross check di HMBC ya. Oke, HMBC. Ya udah, kita lihat HMBC. HMBC, nah yang besar aja itu C yang C yang 128,4
100 ini itu tadi 128, berapa ya? Coba kalau yang tahu, yang 128 tadi berapa? 128,4 sama 9 ya. Oh, ini yang 4 mungkin ya. Oke. 128,4. Oke. 128,4. Oke. 128,4 itu kalau di sini, oke, dia ada ikatan yang ini dong. Ini kalau saya gambarkan di sini dengan ya 6, ini mungkin 6,2 ya. 6,2 yang di sini 6,4 gitu kan? Benar ya? 6,2, 6,4. Terus mana lagi? 6,7, 6,8. 6. Tadi cuma ada 6,7, 6,8 ya? Iya Pak, sama tambah 7. Berarti ini 6,7 ini. Kan dia cuma 3. Coba kalau kalian saya agak perbesar, cuma ada 3 ya. 6,2. Kalau yang 6,8 nggak ada ya. Ini maksud saya. Ini kalau kamu tarik sini. Nah, kan gini. Hijaunya yang terlewati 6, artinya 128 itu pasti yang di sini. Itu maksud saya. 128,4. Karena dia dekat dengan tadi yang di sini 6,2, di sini 6,4. Terus yang 6,7 tadi saya taruh mana lagi? 6, orto ya. Yang orto yang paling bawah. Paling bawah. H paling bawah. Ya, pokoknya yang di sini 6,8 mungkin ya, di sini ya. Bukan. Yang paling atas berapa? Kalau di struktur awal Bapak nulisnya yang di paling bawah itu 7, yang paling atas itu 6,7 Pak. Tapi kan kalau ngelihat ini kan yang paling dekat kan 6,7 ya nggak sih Pak? Bentar, coba kok saya agak lupa. Nah, kita contek aja. Oh, ini 7,0 ya. 6,6, oh ini 6,7 ya. Aduh, sorry. Ya, 6,7. Nah, ya udah. Oke, 6,7 ya. 6,7, 6,4. Oke, 4,1. Ya udah ya. Oke. Kita coba. Mana tadi? Nah. Ya udah, intinya itu saya cuma pengen bilang 128,4 itu di mana gitu. Dengan HMBC kita bisa tahu 128,4 itu di sini. Nah, yang di sini. Nah, sebenarnya kan bisa juga nebak, kan saya tadi agak nebak juga 146, 147 itu kan mirip. Ya, mirip kan 146. Nah, pasti 146, 147 itu ya yang O dekat dengan H atau O dekat dengan CH3. O dekat dengan H atau O dekat dengan CH3. Jadi bisa aja yang di sini 147. Mana yang di sini 147, di sini 146 ya. Kalau pendorong elektron kuat mana kalau pendorong elektron ya? Shielding, pendorong elektron CH3 itu lebih kuat ya. Nah, pokoknya intinya untuk lebih jelasnya harus dibuktikan dengan coba kalian nanti cek Chem Spider ya. Bisa Chem Spider atau yang paling gampang Chemdro seperti yang saya contohkan kemarin. Praktis seperti ini strukturnya. Itu. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, ya, kan itu kan sebenarnya nggak jauh beda ya, nggak jauh beda loh, 146, 147 itu nggak jauh beda, gitu.
Tuh. Nah, praktis yang nggak jauh beda itu sebenarnya bukan hal yang istilahnya memang harus dicek literatur lah, harus dicek. Atau kita coba lihat di sini. Atau ada. Ini konfirmasi apa ini? C61. C61 itu yang mana? Tadi ada C yang 61 enggak ya? C61 ada kan? Ada, Pak. Ya, C61 itu dekat dengan H yang berapa itu? H yang 4, berapa Yang H-nya? 4,1, Pak. Enggak dong. Ini 4, berapa ini? Yang paling ini 4, yang hampir 4,8 yang berapa ya? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Duh, ini kok tiba-tiba ada 4,7? Ini dari mana dia? Adanya 4,1 loh. Ini ngapa ini? Apa? Oh alah ya. Ya udah. Berarti tadi sebenarnya 4,1 ya. Berarti salah mengandaikan tadi ya. Ya, ini kita anggap 4,1 ya. Harusnya kalau diperkecil lagi kita mengira-ngiranya jangan 4,1 ya. Tapi harusnya bukan 4,1 dari awal ya. Harusnya berapa? Ternyata di sini ada yang lebih besar, 4, hampir 5. Tapi kok ini hampir 5? Duh, ini yang mana ini? Kok aneh ya? Atau yang 6 yang 6,2, 6,4 tadi ada enggak ya? Ada kan? 6,2, 6,4 ya. Berarti yang 61 yang mana berarti? C mana 61? Kita udah udah kan 61 itu yang mengikat H berapa? 4,1 ya udah. Oke, tadi sebenarnya udah kita ini. Nah, ini kan hanya di sini tadi. Coba kalian lihat. Nah, ini 4,1, ini kan 4,1 nih. Nah, pasangannya 4,1 itu 61, ini 61. Nah, oke, ternyata 61 itu di HMBC kalau kalian lihat nih dekat dengan 6,4, dekat dengan 6,2. Jadi kalau mau ditulis pola HMBC-nya 4,1 itu dekat dengan ini. Sorry. Ini kosi ya. Kalau ini kosi. Kalau yang HMBC yang gini. Ini dekat dengan ini, oke? Ini dekat dengan ini ya. Jadi benar, intinya benar kita masuk kita prediksikan struktur kita kayak gini benar gitu. Oke. Jadi silakan di foto atau di screen capture strukturnya kira-kira seperti ini. Mungkin yang perlu dicek literatur yang CH3O itu yang 146 yang mana, 147 yang mana ya. Kalau gugus pendorong elektron seingat saya itu CH3O ya. Yang lebih pendorong, berarti kalau dia didorong harusnya dia 146 ya di situ ya. Oke, nanti dicek aja. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Pak, saya masih bingung Pak di susunan awal. Ini kan udah mau susunan akhir ya Pak. Di susunan awal yang waktu masih nyusun benzen, itu kok tiba-tiba ada 2 O-nya itu dari mana Pak? Oke ya. Oke, kita coba. Saya terus yang ini ya. Karena kan cuman kemungkinannya itu kan O-nya dari sini kan C10H12O3. Jadi ini jadi pengunci, ini pengunci ya. Harus kalau dijumlahkan harus segitu rumus molekulnya. C10H12O3. Oke, C10H12O3. Nah, ternyata O-nya itu bukan O yang terikat di CsP2, maksudnya bukan COO atau CO aldehid. Mengapa? Karena nggak ada geseran di atas 160. Kan gitu.
Jadi dari CNMR kita bisa tahu cuman ada benzen, alkena. Oke, gitu ya. Benzen, alkena, terus ada yang COCO ya. Benzen, alkena, COCO, terus habis itu dari proton NMR ya, dari proton dari HNMR-nya kita tahu ada 3 daerah aromatik gitu. 3 daerah aromatik. Dari mana kau bisa tahu 3 daerah aromatik? Yaitu dari ada yang 2, 8, 2 dan 8. Ini aromatik. Nah, ini udah pasti benzen. 2, ini saya tulis ini udah pasti gini ya. Nah, oke. Hanya ada berapa di situ? Ada 3. Berarti kalau hanya ada 3, benzen itu yang 3 Organik. C, 3 kan benzen C-nya ada 6, hanya harusnya ada 6. Enggak. Karena hanya tinggal 3 berarti yang lainnya itu udah tersubstitusi gitu. Tersubstitusinya dengan apa? Dengan alkena. Kok bisa tahu alkena? Karena udah ada yang C ini, mana yang 16. Nah, ini alkena. Nah, ini alkena, ini C rangkap, kan gitu. Nah, yang satu jadi akhirnya fragmennya gini. Gitu. Nah, yang 2 apa? Yang 2 ya kemungkinan O. Gitu. Kemungkinan OO. Oke? Iya Pak, sudah paham Pak. Terima kasih Ya, Pak. oke, ya. Oke, silakan kalau ada yang masih bingung. Ini recordnya jalan kayak jangan-jangan nggak jalan lagi. Boleh, udah jalan nih. Jalan ya? Oh, nggak jalan. Ini udah jam berapa? Udah 5:30 ya. Recording is on. Nanti ini saya coba yang ini difoto aja, yang ini ya. Yang udah saya gambarkan. Jadi akhirnya memang kita harus punya literatur lain yang untuk mengkonfirmasi kalau rancangan struktur atau identifikasi struktur kita benar ya. Misalnya Chem Spider atau Spectra Base itu atau Chemdro yang paling gampang Chemdro ya. Yang paling gampang Chemdro ya. Karena itu kan memang udah istilahnya apa ya? Ya udah dibuat sistem dan orang itu kan udah banyak menemukan senyawa ya, udah banyak orang menemukan senyawa, apalagi senyawa yang bukan senyawa baru gitu. Misalnya ini kamu searching aja ini dari tumbuhan apa ini tadi ya, coniferous ya. Coniferous itu kalau di kunyit seperti kurkumin, kalau di kopi seperti kafein ya. Kalau nggak ada kafeinnya ya, atau istilah senyawa penciri ya, sidik senyawa penciri ya, gitu. Coba di coniferous ya. Habis itu kalau senyawanya baru, benar-benar baru, ya itu harus analisisnya harus lengkap ya, harus lengkap. Gitu. Apalagi kalau strukturnya besar ya. Tuh. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti kalaupun ujian ya, yang penting itu strukturnya, fragmennya tahu, terus kemudian disusun. Kalau masalah ada yang selek, misalnya kayak saya ya, saya juga nggak yakin ya. Kalau jujur ini nggak tahu ini yang 146, 147 yang mana ya. Nah, harus dicek karena saya juga belum ngecek, saya juga lupa. Dulu saya udah tutorial ini tapi saya lupa dulu kesimpulan saya apa. 146 itu yang 147 itu apakah yang C dekat OH atau C yang dekat OCH3, saya lupa. Nanti tinggal dicek aja. Aktif sebenarnya ini strukturnya gitu.
ya seperti itu nanti lebih biasanya kalau misalnya lebih gampang dibaca dibuat dalam bentuk tabel gini gitu ya. Ya. Gitu ya. CNMR 55,53. Oh ini 3,7 ternyata. Loh ini bener 4,1 ya. Saya tulis 4,1 di sini. Oh ini yang triple doublet udah saya tuliskan ya. Ada 2 Hz, ada 5, ada 2 ya. Nah, pasangan C-nya yang ini. Mana? Pasangan C-nya yang ini yang HMBC ya. Ini HMBC gitu. Yang jelas HMBC itu pasti lebih ruwet ya. Lebih ruwet itu maksudnya lebih banyak titik-titik, lebih banyak noda, lebih banyak node namanya ya. Makanya yang penting itu biasanya yang diperbesar. Gitu. Oh, 128 berarti yang penting ya. Atau sampingnya 128 tadi 128,9 ini kan bisa juga nih. 128 9 ya. 128,9 kaitannya dengan H yang nomor 7 atau berapa tadi ya. Ya dan seterusnya lah. Ya pokoknya yang inilah ya. Kalau 128,9 yang sampingnya. Ada tiga ini. Oke, atau yang ini tadi berapa sebelum 1 ini. Pokoknya yang diperbesar ini, yang ini. Gitu. Nanti untuk lengkapnya dilengkapi aja ya, dilengkapi aja. Harusnya sih strukturnya seperti yang saya gambar ya. Mana tadi saya udah gambar strukturnya belum ya. Nah, seperti ini ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ada OH, ada situ ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Oke. Pak, maaf Pak. Boleh tanya mengenai UAS nggak Pak? Ya udah ya. UASnya. Maaf Pak. Iya Pak, memastikan Pak, kita jadinya UASnya tuh beneran pekan ini atau pekan depan ya Pak? Kalau saya bebas sih sebenarnya ya. Mau pekan depan juga boleh ya. Iya Pak, kalau bisa pekan depan gimana Pak? Ya udah berarti nanti kalau yang KP nanti bisa chat saya aja, kan mungkin nggak banyak ya. Kalau gambaran saya karena kan yang bikin soal saya karena Pak Awan udah sebelum UTS. Ya mungkin nanti ada yang memang istilahnya waktunya panjang ya. Tapi ada yang waktunya nggak panjang, misalnya cuman 1 jam gitu. Ya gambaran saya gitu. Jadi ada yang memang harus dikerjakan ya, yang harus dikerjakan yang model-model ini ya, yang waktunya panjang. Nah tapi kalau yang waktunya nggak panjang ya mungkin perkirakan ada berapa jumlah P gitu ya. Terus mungkin nanti ada saya kasih struktur ya, saya kasih struktur, coba dikasih geseran kimianya ya. Tapi strukturnya kan udah ada ya. Nanti tinggal kalian kira-kira ya, harusnya itu nggak susah kalau udah ada strukturnya, yang ini yang mana, yang ini yang mana gitu. Tapi sekali lagi ada waktunya ya. Ya udah hari Baik, Pak. kapan Kalau harinya kami diskusikan dulu boleh nggak Pak? ya boleh ya, hari. nanti ya salah satu WA saya aja ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya, ini saya simpan dulu, nanti ini saya share. Nah nanti untuk lebih tepatnya kan tadi yang 146 147 itu yang mana, coba di searching ya, di searching di yang saya bilang tadi. Nah, karena memang gitu, siapapun gitu ya, siapapun gitu. Oke, gitu aja. Gak ada lagi ya? Kalau gak ada lagi tadi udah